Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurihwani, NIM 20030150066 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari kebugaran jasmani, yaitu pengembangan SAQ. Bagian A yaitu latihan SAQ. Pengertian latihan. Istilah pelatihan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna: practice, exercise, dan training. Pengertian latihan berasal dari practice adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan atau kemahiran berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang olahraganya. Hakikat latihan. Latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang bersifat teori dan praktek, yang dilakukan secara sistematis, teratur, terukur, dan secara berulang-ulang, dengan melibatkan aspek fisik, fisiologi, mental, teknik, dan taktik, yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan dan program latihan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan merupakan hal-hal yang harus ditaati, dilakukan atau dihindari agar tujuan latihan dapat tercapai dengan yang diharapkan. Prinsip latihan memiliki peranan penting terhadap aspek fisiologis dan psikologi bagi olahragawan. Dengan memahami prinsip-prinsip latihan akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas suatu latihan. Selain itu, akan dapat menghindarkan olahragawan dari rasa sakit timbulnya cedera atau overtraining pada atlet tersebut. Selanjutnya yaitu komponen latihan. Komponen latihan adalah kunci dari keberhasilan dalam latihan yang nantinya digunakan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan atlet untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun bagiannya yaitu volume latihan. Volume latihan merupakan salah satu syarat untuk bagian atlet yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Selanjutnya yaitu dalam hal ini SAQ atau Speed Agility Quickness yang meliputi kecepatan atau SAQ atau Speed Agility Quickness yang meliputi kecepatan atau speed adalah kerja cepat yang meliputi penekanan aktivitas dalam waktu yang sesingkat mungkin, bahwa peningkatan kecepatan adalah subjek dari semua faktor yang mempengaruhi, terutama aspek teknik dan faktor fisiologi. Prinsip latihan kecepatan pada intinya menghindari perkembangan timbulnya asam laknat, yakni dengan memberikan refleks yang cukup di antara pengulangan. Di samping itu, latihan kecepatan seharusnya segera diakhiri ketika terjadi perubahan teknik akibat kehabisan energi, kelincahan atau agility. Selanjutnya yaitu bentuk latihan agility. Bentuk latihan agility yaitu dengan latihan lari zigzag yang bertujuan untuk meningkatkan kelincahan, kemampuan mengubah arah atau posisi badan secara cepat dan melakukan gerakan yang lain. Selanjutnya yaitu quickness. Quickness adalah kecepatan gerakan aksi tanpa stimulus atau reaksi aksi, reaksi akustik, taktik seperti gerakan menendang, memukul, duduk berdiri, tidur berdiri, gerakan dengan berbagai posisi, baik yang diawali dengan stimulus atau tanpa stimulus. Bentuk latihan quickness yaitu dengan latihan lari dan kemudian melompat di atas box yang disiapkan dalam bentuk estafet,
yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan gerakan dalam reaksi. Latihan ini dilakukan oleh satu tim dan di mana bentuk latihannya yaitu buatlah area latihan seluas 8 kali 6 meter berbentuk persegi panjang. Tepatkan kon kerucut sebanyak 4 biji pada sudut-sudut batas area. Kemudian letakkan masing-masing kotak kecil yang tingginya 60 cm pada sisi lebar area latihan. Dengan aba-aba menggunakan fluid, perintahkan salah satu pemain untuk berlari dengan cepat, kemudian berbelok ke arah kanan. Di saat ada kotak kecil, maka permainan harus melompat tanpa menyentuh, kemudian pemain berbelok kanan dengan berlari lagi, kemudian kembali melompat pada kotak kecil yang ada selanjutnya, dan terakhir berlari ke finish pada area yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu latihan kecepatan. Kecepatan adalah jarak tempuh persatuan waktu yang diukur dalam menit atau skala kuantitas. Kecepatan adalah kemampuan melakukan gerakan dalam periode waktu yang pendek. Ada satu faktor yang mempengaruhi kecepatan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adalah keturunan, waktu reaksi, kemampuan mengatasi tahan atau beban, teknik kontraksi, dan power dan elastatis. Adapun pengertian kecepatan menurut Johansson adalah kemampuan untuk menempuh jarak dengan cepat. Kemampuan dalam bergerak cepat dalam garis lurus merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari sukses di berbagai olahraga. Garis lurus dibagi menjadi 3 tahap: akselerasi, pencapaian kecepatan maksimal, dan pemeliharaan kecepatan maksimal. Terakhir yaitu kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah arah atau posisi badan secara cepat dan melakukan gerakan yang lain. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kelincahan, antaranya yaitu kecepatan reaksi dan kecepatan gerak, kemampuan beradaptasi dan mengintervensi, kemampuan berorientasi terhadap masalah yang dihadapi, kemampuan mengatur keseimbangan dan kelenturan sendi. Menurut Johansson, agility atau kelincahan adalah seperangkat keterampilan kompleks pelambatan, perubahan arah, dan relatif. Kelincahan dipengaruhi oleh persepsi atlet dan pengembalian kemampuan mengambil keputusan untuk dengan cepat mengubah arah. Hakikat metode latihan menyerang dan bertahan. Metode latihan menyerang yaitu merupakan faktor penting dalam mempengaruhi hasil dalam sebuah pertandingan atau permainan dalam permainan sepak bola. Sedangkan hakikat metode latihan bertahan yaitu sepak bola gaya bertahan dengan memakai latihan bertahan untuk tidak kebobolan dari lawan. Komponen latihan terbagi menjadi 4 yaitu volume latihan. Volume latihan merupakan salah satu syarat utama bagi atlet yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Volume latihan adalah jumlah kerja latihan selama latihan yang meliputi jangka waktu yang dipakai dalam latihan. Dengan demikian, volume latihan dapat disimpulkan sebagai jumlah keseluruhan dalam kerja yang dilakukan dalam latihan. Yang kedua yaitu intensitas latihan. Intensitas latihan didefinisikan sebagai tenaga yang dihasilkan atau pengaruh energi pada waktu latihan per satu waktu, dan kecepatan perkembangan latihan semakin banyak latihan yang dilakukan atlet, maka semakin tinggi pula intensitas penilaian intensitas dalam latihan. Yang ketiga yaitu densitas latihan. Densitas latihan didefinisikan sebagai frekuensi atau distribusi selama sesi latihan. Itulah tadi sedikit materi yang saya paparkan, yaitu pengembangan SAQ
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.